Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-26 dari bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. 4 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah tahun 1444. Karena itu untuk malam ini kita skip, tangguhkan dulu pembahasan lanjutan surah Ibrahim. Saya ingin menceritakan dua hal. Yang pertama tentang sejarah penetapan tahun Hijriah, dan yang kedua yaitu tentang hukum memperingati, merayakan dan mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Saya mulai yang pertama, kajian pada aspek kesejarahan. Di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, itulah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sendiri yang sudah menegaskan bahwa bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Itu ketetapan Allah sejak hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam perhitungan tahun Qamariyah yang mendasarkan kepada perputaran bulan mengelilingi bumi, ada 12 bulan. Begitulah yang digunakan oleh orang-orang Arab jauh sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mereka juga sudah menamai 12 bulan itu dengan nama-nama tertentu. Ada sejarawan yang menyatakan penamaan itu sejak kakek kelimanya Nabi SAW. Ada yang menyebut bahkan sejak kakek ketujuhnya Nabi. Nabi itu adalah putra dari Abdullah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim. Hashim putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf putra dari Qusay. Qusay putra dari Kilab. Kilab putra dari Murrah. Murrah putra dari Ka'ab. Ka'ab putra dari Lu'ay. Lu'ay putra dari Ghalib. Ghalib putra dari Fihr. Kita ambil yang kakek kelima yaitu Kilab bin Murrah. Kalau kakek ketujuhnya Nabi, Ka'ab bin Lu'ay. Jadi sejak masa datuknya Nabi SAW itu udah dikasih nama bulan-bulan itu. Karena awalnya suku-suku Arab masing-masing memberi nama sendiri-sendiri, beda-beda namanya. Jadi membingungkan. Nah, ini satu bulan kok ada banyak namanya. Akhirnya kakeknya Rasulullah SAW membuat inisiatif, kumpulkan itu suku-suku Arab untuk menyatukan penamaan dari bulan tersebut. Diberikanlah nama. Nama itu disesuaikan dengan musim atau keadaan tertentu yang mereka alami saat itu. Misalnya bulan Safar, awalnya tidak ada bulan Muharramnya, namanya Safar. Safar itu 2 bulan. Safar awal, Safar akhir. Sama dengan bulan Rabi yang 2 bulan juga, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan Jumat juga 2 bulan, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, Safar juga begitu, 2 bulan, Safar Awal, Safar Akhir. Sebagian ulama menyatakan Safar itu berasal dari kata asfar. Asfar artinya kuning. Disebut bulan Safar yang berasal dari kata asfar yang berarti kuning, karena pada bulan itu daun-daun yang aslinya berwarna hijau berubah warnanya jadi kuning. Maka dinamakanlah dengan bulan Safar.
Ada juga yang menyatakan bahwa Safar itu dari kata sifrun. Sifrun itu artinya kosong. Jadi dinamakan dengan bulan Safar karena kota Makkah pada saat itu kosong. Penghuninya pergi merantau yang laki-laki, Pak. Pada 2 bulan itu disebutlah bulan Safar, bulan kosong. Setelah itu masuk bulan Rabi'. Rabi' bisa berarti menetap, bisa berarti semi. Kalau dimaknai menetap, karena mereka yang tadinya bepergian 2 bulan itu udah pulang kembali dan menetap di kota Makkah. Kalau diambil dari kata semi karena bertepatan dengan musim semi. Kemudian masuk musim dingin. Begitu dinginnya cuaca, air yang biasanya mengalir kelihatan membeku. Membeku itu bahasa Arabnya Jumad. Maka dinamakanlah bulan itu dengan nama bulan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Lalu masuk bulan Rajab. Rajab mengandung arti azamah, sesuatu yang agung. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah, bulan yang diagungkan itu bulan Rajab. Hanya Nabi SAW ketika sering puasa di bulan Sya'ban, lalu beliau ditanya, kenapa anda sering puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, syahrun yakfulu anhun nas. Karena Sya'ban itu bulan yang diabaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Karena dia terletak di antara 2 bulan yang agung, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi Rajab itu artinya bulan yang diagungkan. Ada juga yang memaknai Rajab artinya mencair. Tadi yang membeku itu mulai mencair. Lalu masuk bulan berikutnya, cuaca bagus, sehingga orang-orang Arab berpencar-pencar, turun ke lembah-lembah mencari sumber air. Berpencar-pencar itu bahasa Arabnya yatasya'abun. Dari kata itulah diambil nama bulan, bulan Sya'ban. Kemudian masuk musim panas. Musim panas ini berlangsung 3 bulan. Bulan pertamanya dinamakan Ramadan. Dari kata ramdo artinya membakar, bulan yang membakar karena panasnya. Bulan berikutnya panasnya bertambah dan meningkat. Bertambah dan meningkat bahasa Arabnya Syawal. Maka dinamakan bulan Syawal, bulan pertambahan dan peningkatan. Nah, puncaknya musim panas di bulan ketiga. Begitu panasnya cuaca, tidak ada yang berani keluar rumah. Semua duduk diam di dalam rumahnya. Duduk itu bahasa Arabnya salah satunya qu'ud. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Qu'ud. Dari kata itulah kemudian dijadikan nama bulan Zulqa'dah. Nah, setelah berlalu musim panas, masuk bulan berikutnya cuaca kembali normal. Dan di bulan itulah mereka menunaikan ibadah haji. Maka dinamakan dengan bulan Zulhijjah. Itu nama-nama bulannya. Diutuslah Rasulullah SAW yang tadinya Safar 2 bulan, Safar awal, Safar akhir. Kemudian Nabi ubah namanya Safar yang pertama itu, diganti menjadi Muharram. Ini bulan satu-satunya yang namanya baru diberikan oleh Nabi SAW, sehingga disebut juga dengan bulannya Allah. Nabi bersabda, Abdalus siyami ba'da Ramadan siyamu fi syahrillahi al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Ya. Nah, ini bulannya sudah ada, namanya ada, yang belum ada tahunnya belum ada. Maka untuk menandai satu peristiwa biasanya diukur kepada peristiwa yang besar yang mereka alami. Contoh peristiwa yang dialami orang Arab ketika tentara Abraha bersama pasukannya dengan mengendarai gajah, menunggangi gajah datang bermaksud untuk merobohkan Ka'bah. Maka tahun peristiwa itu disebut dengan tahun gajah. Jadi kalau ada yang lahir persis di tahun itu dikatakan dia lahir tahun gajah. Kalau lahir misalnya 1 tahun sebelumnya dikatakan lahir 1 tahun sebelum tahun gajah. Kalau lahir 1 tahun setelahnya dia lahir 1 tahun setelah tahun gajah. Seperti itu mereka menandai peristiwa itu. Sampai Nabi wafat begitu terus keadaannya. Tidak ada tahunnya, tidak ada angka-angka tahun 1, 2, 3, tidak ada. Hanya diukur kepada peristiwa tertentu. Nailah Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun lebih. Beliau jadi khalifah sampai beliau wafat, seperti itu keadaannya. Nailah Umar bin Khattab jadi khalifah. Masuk tahun keempat beliau menjadi khalifah.
terjadi suatu peristiwa. Beliau sering kirim surat ke gubernur-gubernurnya. Salah satu gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di Basrah. Beliau terima banyak surat dari Umar bin Khattab, tapi beliau tidak bisa membedakan ini surat dikirim tahun berapa, ini tahun berapa, tidak ada tahunnya. Maka dibalaslah surat-surat itu. Innahu ya'tina minka rasail. Sudah datang kepada kami surat-surat darimu, tapi kami tidak tahu kapan ini surat dikirim sebetulnya, tidak ada tahunnya. Mestinya kita punya perhitungan tahun. Wah, tahu Umar, ya betul juga ini. Dikumpulkan sahabat-sahabat rapat. Kita harus punya penanggalan sendiri. Harus ada tahun kita sendiri. Nah, kalau mau punya penanggalan kan harus ada tahun pertamanya. Terus apa yang mau dijadikan sebagai tahun pertama? Ya, peristiwa apa yang mau dijadikan sebagai patokan ini tahun 1? Banyak usulan yang muncul. Yang paling berkembang itu 4 usul. Ada yang usulkan saja tahun lahirnya Nabi. Ada yang usulkan jangan tahun diangkatnya jadi Nabi. Tapi 2 usulan ini tidak diterima karena tidak ada kesepakatan kapan Nabi lahir, kapan beliau pertama kali terima wahyu. Meskipun ada pendapat mayoritas menyatakan lahir di tahun gajah, beliau terima wahyu umur 40 misalnya, tapi itu tidak disepakati. Ya, karena waktu lahir kan tidak semua tahu bahwa ini mau jadi nabi. Ada yang tahu, Pak. Jadi tidak dicatat kapan beliau lahir itu. Ya. Ketika terima wahyu pertama kali, beliau sampaikan hanya kepada orang-orang dekat, kepada Khadijah. Mana Khadijah sudah wafat. Ya, jadi tidak ditahu secara pasti tahun berapa mulai beliau terima wahyu itu. Abu Bakar yang pertama beriman sudah meninggal juga. Nah, lalu ada yang usulkan, ini saja tahun wafatnya Nabi. Kalau wafatnya kan kita semua tahu kapan wafat Nabi. Ya, beliau wafat masuk tahun ke-11 di Madinah, tahun wafatnya sajalah. Nah, cuma pertimbangannya kemudian kalau wafatnya Nabi yang dijadikan sebagai patokan perhitungan tahun, nanti setiap pergantian tahun kita akan merasa sedih. Saya teringat, sekian tahun ini Nabi meninggal. Misalnya sekarang ini Pak, kalau dihitung, kita mau hitung berapa lama Rasulullah SAW wafat, itu sudah 1432 tahun lalu. Meninggal itu 1432 tahun lalu. Kalau masuk tahun depan sudah 1433 tahun lalu. Tentu merasa sedih, sudah sekian tahun lagi Nabi meninggal. Akhirnya Imam Ali memberikan usul yang keempat. Bagaimana kalau tahun hijrah saja, hijrahnya Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah. Kata Umar, itu ya, cocok itu. Innal hijrata farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang benar dan yang batil. Maka diputuskanlah, tahun pertama tahun hijrah. Tapi ini kan rapat berlangsung belasan tahun setelah hijrah itu. Nabi hijrah ke Madinah, 11 tahun beliau di Madinah, beliau meninggal. Nabi Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tahun 13 Hijriah beliau meninggal. Ini peristiwa rapat tahun keempat pemerintahannya Umar. Jadi sudah 17 tahun lalu itu hijrah. Maka langsung diputuskan tahun itu. Sekarang tahun 17 Hijriah. Langsung tahun 17. Karena peristiwa hijrah sudah 17 tahun lalu. Jadi kalau misalnya 5 hari ke depan ini atau 4 hari ke depan ini 1444 Hijriah, itu artinya peristiwa hijrah itu sudah berlangsung 1444 tahun lalu. Jadi hijrah itu sudah 1444 tahun yang lalu. Kenapa kemudian itu diceritakan supaya kita selalu mengingat bagaimana perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat. Karena seperti yang disampaikan Umar, inilah tonggak yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ketika di Makkah kaum muslimin ditindas, di Madinah kaum muslimin punya kekuasaan. Allah memberikan pertolongan pada mereka, punya kemuliaan. Maka masuk kepada yang kedua tadi, Pak. Sehingga ulama kita itu menganjurkan untuk memperingati peristiwa hijrah tersebut. Ada sebagian kalangan yang kaku mengatakan bid'ah, tidak boleh memperingati tahun baru karena tidak dilakukan Nabi. Pasti tidak dilakukan Nabi karena ini penetapannya
17 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi kalau misalnya yang bertanya, pernahkah Nabi memperingati tahun baru Hijriah? Pasti tidak pernah. Oh, perhitungannya pada masa Umar. Ya. Tapi kalau itu tidak boleh kan, tidak mungkin Umar tiba-tiba ayo kita buat perhitungan tahun. Kayak ini bukan ibadah mahdah, ya, bukan perkara ibadah mahdah. Nah, jadi bisa saja Pak, itu memperingati. Di Al-Quran Allah SWT ingatkan, wazakirhum bi ayamillah. Ingatkan manusia dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang taat, ya, menghadapi hamba-hambanya yang umurnya dan baik amalnya. Jadi kalau misalnya kita lewati ini 1 tahun, berarti bertambah lagi umur kita. Nah itu nikmat dari Allah. Ada yang mengatakan, saya kira kalau bertambah umur itu hakikatnya berkurang karena semakin dekat kematian. Ya betul. Tapi ketika Allah memberi kita pertambahan umur di dunia, itu nikmat. Itu nikmat. Karena manusia yang baik itu yang panjang umur dan baik amalnya. Kita syukuri nikmat itu, jangan memperingatinya. Nah, karena ada perasaan bahagia dengan pergantian tahun, maka kita ucapkan selamat kepada yang memperingatinya. Nabi pernah ditanya, apa-apa saja hak seorang tetangga terhadap tetangga yang lain, diantaranya in asabahu sarra hanna'tahu. Kalau dia merasa gembira, kamu datang ucapkan selamat kepadanya. Ya, orang bergembira, maka kita ucapkan selamat kepadanya. Itu fatwa yang disampaikan oleh lembaga fatwa dari Jumhuriyah Mesir, dari Republik Mesir, ya, dari Al-Azhar. Jadi dianjurkan untuk memperingati itu, Pak, peristiwa-peristiwa penting, ya, yang menunjukkan kejayaan Islam. Sama juga Pak, masalah doa akhir tahun, doa awal tahun, saya tanya, bid'ah itu tidak pernah dicontohkan. Ya sudah pasti Nabi tidak baca doa akhir tahun, doa awal tahun, karena tidak ada perhitungan tahun di masa itu. Ya. Tapi tidak ada masalah mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk kita membaca doa-doa. Dan sekalipun doa itu tidak maksurat dari Nabi, yang penting tidak ada isinya yang bertentangan dengan agama. Dalam salat saja kita boleh membaca doa yang Nabi tidak ajarkan, asalkan isinya tidak bertentangan dengan agama dan sesuatu yang memang ditujukan hanya kepada Allah saja. Sejak 1000 tahunan yang lalu, para masyayikh, para syekh dari mazhab Hanabilah itu mengajarkan doa tadi. Nah itu kemudian berkembang luas di Indonesia. Ada doa akhir tahun, doa awal tahun. Doa akhir tahun misalnya dibaca setelah salat asar, pada sebelum matahari terbenam pergantian tahun, kita baca, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, semua yang saya amalkan, semua yang saya lakukan pada tahun ini yang sebetulnya Engkau larang darinya, ya, tapi saya tetap melakukannya dan Engkau tetap berkasih sayang kepada saya, ya Allah, tidak menghukum saya. Padahal saya sudah lancang untuk memaksiat kepada, maka ampuni dosa itu. Ya, itu yang kita minta di dalam doa. Kalau pakai bahasa Arab, ma amiltu fi hadhihi sana min amalin nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya, ya, ba'da qudratika ala ukubati. Ya Allah, semua amalan yang saya lakukan di tahun ini yang Engkau larang darinya untuk melakukan itu, tapi saya tetap melakukannya. Dan meskipun saya melakukan apa yang kamu larang, tapi kamu tetap menyayangi saya, Allah, padahal Engkau kuasa untuk menghukum saya. Ya. Wa da'autani ila taubah. Bahkan yang lebih menunjukkan kasih sayangnya Allah, kasih sayangmu ya Allah, Engkau mengajak, meminta saya untuk bertaubat, ya, min ba'di jara'ati ala ma'siyati, setelah kelancangan saya untuk mendurhakaimu, ya, fa inni istaghfartuka, maka saya mohon ampunan atas dosa itu, faghfirli, ampuni saya ya Allah. Wa ma amiltu, dan yang saya lakukan, min amalin, dari amalan yang tardahu, yang Engkau ridai ya Allah, wa wa'attani alaihi shawab, dan Engkau janjikan akan memberikan pahala kepada saya dari amalan itu, fataqabbalhu minni, terimalah amal itu dari saya, wala taqta raja'i minka ya karim, dan jangan putus pengharapanku kepadamu. Nah, intinya di akhir tahun itu kita minta sama Allah,
Perbuatan yang Allah tidak sukai, ampuni. Perbuatan yang Allah ridai, mudah-mudahan diterima. Lalu kemudian di awal tahun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meminta kepada Allah, ya, 3 hal. 1, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu perlindungan, ya, perlindungan dari syaitan dan aulianya, dari pembantu-pembantunya. Yang kedua, wal aun ala hadhin nafsil ammarah bisu, bantuan untuk menundukkan hawa nafsu kita yang jelek. Kemudian yang ketiga, wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa, menyibukkan diri dengan amalan yang bisa mendekatkan diri saya kepadamu, ya. Itu 3 yang kita minta nanti di awal tahun. Mohon supaya dilindungi dari setan. Yang kedua, mohon kepada Allah supaya kita dibantu menundukkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah supaya kita disibukkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.